spesialis juga ya untuk memulai, nggak tahu harus mulai dari mana, tapi uh, mungkin ambil posisinya dulu kali ya. Ya, selamat datang di channelku, dan saat ini saya berada di Macau, salah satu kota di bagian negara Cina. Suasana saat ini masih dilanda pandemi COVID-19, dan khususnya di sini COVID itu melanda sejak awal Januari 2020, atau tepatnya tanggal 10 Januari. Dan ini adalah salah satu ikon dari tempat ini yang menjadi ciri khas. Biasanya di sini itu dikunjungi ramai manusia ya, sampai tidak ada satupun space atau tempat yang sepi dari kerumunan orang. Tapi karena sejak dilanda pandemik, tidak ada turis yang datang, dan memang kota ini masih melockdown bandara. Jadi masih belum menerima turis dari luar negeri ya. Oke, susah banget mau cari ambil posisi karena saya tidak memiliki tripod, belum sempat cari. Oke, baik. Oke, perkenalkan, saya berasal dari Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia, tapi domisili saya itu tinggal di Palembang. Nah, kedua orang tua saya itu bersuku dari Batak dan Jawa. Bapak saya itu asli 100% dari Sumatera Utara, dan ibu saya dari Jawa Tengah. Mereka bertemu di Palembang, kemudian menikah dan menetap di sana. Dan saya pun lahir, bersekolah, bahkan tinggal sampai sekarang juga di Palembang. Selama ini saya tidak tahu seluk-beluk dari bapak saya karena bapak saya meninggal saat saya kelas 6 SD. Dan sejak itu saya terputus komunikasi dari keluarga besarnya. Tidak mengarang dan ingin tahu sekali tanah leluhur dari bapak saya. Yang saya tahu dulu almarhum selalu menceritakan bagaimana suasana di kampungnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dulu almarhum juga sempat merencanakan untuk membawa saya ke sana di hari Natal. Berapa turis di sana, mungkin dari turis-turis lokal ya, atau komuniti yang berada di sini yang bekerja. Guys, aku tunjukin. Kematian bapak saya itu menjadi tanda tanya besar buat saya dari dulu. Saya merasa bahwa ada sesuatu, tapi karena saat itu saya masih anak-anak, saya simpan. Saya hanya mampu menyimpan semua pertanyaan itu. Saya selalu berharap tante saya, sebelumnya ketika bapak saya masih berada di rumah sakit, di kamar mayat, antara ibu saya dan tante saya berdebat karena mereka memperebutkan jenazah bapak saya. Ibu saya mau mengkremasi secara Islam, tante saya mau mengkremasi secara Kristen,
karena memang agama bapak saya sebelumnya Kristen, tapi menurut ibu saya ketika menikah dan bahkan dalam KTP-nya dia menyatakan Islam. Bahkan dimanapun juga dia selalu mengklaim dirinya itu sudah menjadi seorang mualaf. Jadi ibu saya berjuang bagaimana kita bisa memiliki jenazah ini, karena memang cuman itu yang bisa kita miliki. Dan konflik ini benar-benar sangat hebat banget ya, hebat banget. Saya sendiri tidak dibawa ke rumah sakit, tidak pernah dilibatkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan saya juga sebenarnya ingin tahu seperti apa jenazah bapak saya untuk melihat yang terakhir kalinya. Tapi saya menghargai sikap ibu saya yang stres, tertekan, seorang diri berjuang. Kalau saya ngotot dengan menangisi supaya saya ikut dibawa, tentu akan menambah beban dia. Jadi di sini saya sudah mendewasakan sikap untuk menerima apapun itu tindakan dari ibu saya. Walaupun sebenarnya hati kecil saya pengen tahu apa yang terjadi nih, gitu kan. Tapi ya sudah, saya terima. Kemudian jenazah datang setelah 3 hari di rumah sakit pun saya belum bisa melihat. Saya hanya menunggu di rumah, menunggu karena ibu saya bilang nanti jenazah bapak saya pulang akan disemayamkan di rumah. Tapi sampai 3 hari konflik antara ibu saya dan tante saya ini yang menghambat semua itu, sehingga akhirnya ketika ibu saya dinyatakan menang oleh ketua adat dari suku Marga Simanjunta, menyatakan bahwa hak warisnya adalah ibu saya dan anak-anaknya, barulah jenazah bapak saya bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang itu udah malam, udah jam 9 malam, dan liang kubur itu udah digali dari hari dimana dia meninggal. Jadi udah berhari-hari lubang kubur itu tergali, tapi jenazah belum bisa dikebumikan karena tertahan dari konflik ini. Kemudian ketika mendapatkan hak mutlak kita yang bisa mengkebumikan secara Islam, kemudian jenazah langsung dibawa ke kuburan. Saya yang menunggu di rumah bersama kakak saya itu pun kaget ketika tetangga saya datang lari-lari, bilang dia dari kuburan, dia bilang bahwa jenazah bapak saya sudah datang dan kalau mau lihat cepat ke sana. Saya langsung lari. Saya masih bisa dapat merasakan situasi saat itu. Saya lari, saya kejar. Dan ketika saya datang, dan untungnya pemakaman itu nggak begitu jauh dari saya, mungkin sekitar 15 menit jarak tempuh jalan kaki, kurang lebih seperti itu. Dan saya berlari cepat, saya kejar. Ketika saya sampai, papan kayu itu udah mau ditutup. Saya teriak kan, bapak, itu dari jauh, tapi saya masih kuat, masih tegar. Saya nggak nangis, saya kuatkan karena saya tidak ingin dengan tangis kehilangan dari saya membuat ibu saya makin tertekan gitu ya, makin jadi pikiran. Jadi saya kuatkan, saya tegarkan. Kayaknya usia saya saat itu kurang lebih belum genap 11 tahun atau 10 tahun jalannya. Tapi saya harus memahami kondisi kedua orang tua saya yang saya. Setelah sampai di liang lahat itu, saya lihat karena memang bagian orang-orang yang akan menutup dengan papan itu menunggu saya pas di bagian wajah belum tertutup semuanya. Dia bilang, nih anaknya datang, coba lihat gitu kan. Terus setelah saya lihat bapak saya yang ketika konflik rumah tangga, kemudian ribut, kemudian 1 bulan sebelum kematiannya itu bahkan masih suasana bulan puasa ya, sakit seger buger, tiba-tiba saya lihat
terkujur kaku dengan kain kafan. Dan situ saya baru sadar bahwa bapak saya mau udah mati. Ya saya nggak bisa tahan lagi, tapi yang saya sembunyikan dan kemudian ya pingsan. Ibu saya yang menyadarkannya. Setelah saya bangun, saya baru ingat saya masih berada di sana dan jasad bapak saya udah benar terkubur, udah dikasih patok. Dan saya menangis memeluk tanahnya itu. Jadi gini, sebulan sebelumnya saya mencoba mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan masa kecil saya, tapi ini adalah, walaupun saya pengen tahu gitu ya, gimana sih keluarga bapak gue yang saya cuma pengen tahu. Saya tidak mau menguasai atau mengambil hak warisan bapak saya. Di situ tanah leluhur di mana bapak saya dilahirkan. Sama seperti saya pengen berziarah ke makam opung saya pernah berjumpa sama nenek saya pengen gitu. Cuman sampai suatu hari 2015 ataupun akhirnya situlah kita bertemu di tahun 2015. Tapi setelah itu cuman pertemuan sesaat ya. Di 2016 saya dapatkan kabar tante saya meninggal. Padahal kita sudah berencana akan ke Medan sama-sama, akan diperkenalkan kepada keluarga besar di sana, akan diadakan upacara adat bahwa ini lu anak dari bapak saya, untuk diperkenalkan di keluarga besar. Tapi mendapat kabar itu saya benar-benar shock. Dan kalaupun ada yang bisa membantu saya untuk meluruskan dari cerita saya ini, berhak tidak jika saya mencari tahu sisi keluarga bapak saya dan mengetahui kebenaran daripada warisan itu. Niat saya tidak untuk menguasai, tidak, tapi kalaupun memang saya masih ada hak di sana dan memang benar, apakah salah jika saya meminta sedikit bagian? Kalaupun mereka tidak memberikan itu, saya cuma ingin setidaknya pengakuan gitu. Karena bapak saya seorang mualaf yang tidak direspon lagi, mungkin menurut mereka yang sudah berbeda keyakinan. Saya mohon mungkin bagi kalian ada yang bersuku Batak, yang tahu bagaimana sisilat Batak, bagaimana adat Batak, mungkin bisa sharing-sharing, berbagi pengetahuan pada saya, jadi biar saya itu enggak buta, setidaknya saya tahu gitu loh kayak apa. Saya mohon banget, terima kasih sebelumnya.